Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya ingin menceritakan pengalaman seorang pemuda yang ingin mengetahui kematian ayahnya. Menurut teman dari seorang pemuda ini, ayahnya terbunuh karena dampak dari pesugihan. Siapakah yang membunuh ayahnya ini? Langsung kita masuk ke ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah pengalaman Rifki tentang orang tuanya yang waktu itu mengalami suatu kejadian, yaitu meninggal dunia. Tentang teman Rifki dari Jawa Timur dan tentang kampung yang selama ini orang tuanya Rifki tinggali. Awal ceritanya, Rifki dan Yuda di tahun 2005 bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu kota besar. Sebelumnya, Rifki ini beberapa minggu sempat menganggur dan mencari-cari informasi, barangkali ada pekerjaan yang lain. Setelah beberapa hari, Rifki menemukan pekerjaan yang sama sebagai kuli bangunan di salah satu proyek besar. Nah, di proyek itu Rifki bertemu dengan Yuda. Yuda yang berasal dari Jawa Timur, karena memang sebagian besar di proyek itu yang bekerja mayoritas orang Jawa Timur, sementara orang Jawa Tengah itu hanya beberapa saja. Selama 2 tahun Rifki bekerja dengan Yuda yang memang orang kepercayaan bosnya. Jadi setiap kali proyek yang dikerjakan oleh bosnya, Yuda pasti diikut sertakan dengannya. Karena Yuda dikenal dengan orang yang bisa, orang yang mumpuni. Tapi dari beberapa temannya yang bercerita tentang Yuda itu orang yang memang punya kelebihan. Bukan cuman menyembuhkan orang yang kesurupan, tapi dia pun mampu menetralisir tempat-tempat yang akan dikerjakan oleh bosnya. Tempat proyek sebelum dibangun selalu dinetralkan terlebih dahulu oleh Yuda. Nah, ini yang membuat Rifki penasaran dengan Yuda. Rifki yang berusaha mendekati dengan cara dia bekerja sama dengannya, mencoba untuk mengetahui seluk-beluknya. Dan ternyata Yuda orangnya enak diajak mengobrol, membuat rasa ingin tahunya Rifki semakin tambah dan muncul rasa ingin belajar tentang ilmu kebatinan. Lewat informasi dari teman-temannya Yuda yang memang dikenal orang yang luar biasa, setiap kali tender proyek yang dimenangkan oleh bosnya, Yuda pasti ikut andil karena dia menetralisir keadaan di situ agar proyek yang dikerjakan tidak ada gangguan, terutama dari alam gaib. Dan itu yang membuat Rifki selama 2 tahun bersama Yuda semakin yakin kalau Yuda orang yang luar biasa. Di akhir tahun 2007, Rifki sudah menyelesaikan proyek yang dikerjakan dan mendapatkan bayaran penuh dari bosnya. Sebagian besar bayarannya itu dikirimkan ke kampung, ke orang tuanya. Sebelum Rifki itu mendapatkan pekerjaan proyek baru di tempat bosnya ini menawarkan pekerjaan lagi, tapi menunggu tender itu dimenangkan oleh bosnya. Nah, kalau sudah dimenangkan, baru mereka itu bisa mulai bekerja kembali. Sembari menunggu proyek yang akan dikerjakan, Rifki akan mengirimkan sebagian uang bayaran kerjanya ke kampung. Tidak berselang lama, kira-kira 3 hari setelah uang itu dikirimkan ke rumah orang tuanya, Rifki mendapatkan kabar kalau orang tua laki-lakinya itu meninggal dunia. Rifki yang mendengar kabar kalau orang tuanya meninggal tidak pikir panjang, langsung bergegas siap-siap untuk pulang kampung. Karena kebetulan keadaan dia sedang istirahat, tidak ada pekerjaan, dia pun langsung bergegas untuk pulang. Dan Yuda yang memang waktu itu juga sedang istirahat, memang tidak ada pekerjaan proyek, mendengar kabar kalau orang tuanya Rifki meninggal, Yuda memutuskan untuk ikut Rifki pulang kampung. Mereka berdua akhirnya pulang kampung ke Jawa Tengah.
Sesampainya di kampung halaman, Rifki dan Yuda itu pun sempat kaget saat masuk kampung. "Rif, kamu tahu nggak, ini kampungmu itu aneh," ucap Yuda kepada Rifki. "Aneh gimana?" tanya Rifki. "Saya mau nanya, pekerjaan mereka itu apa?" "Ya, mereka bekerja di bidang industri. Kampung ini itu kawasan industri dan banyak karyawannya." "Tapi kok ada yang aneh ya?" ucap Yuda. "Sudah yuk ke rumah, ayo kita buru-buru untuk melihat keadaan orang tua saya." Karena waktu yang tidak memungkinkan Yuda untuk menanyakan lebih jauh tentang kampung ini, karena Rifki harus buru-buru untuk melihat keadaan orang tuanya yang akan dimakamkan. Sesampainya di rumah orang tuanya Rifki, bapaknya Rifki yang sudah rapi dengan kain kafan tinggal menunggu Rifki pulang. Rifki sampai di rumah kira-kira jam 3 sore karena dia berangkat itu pagi hari. Saat itu juga orang tuanya yang sudah rapi jam setengah 5 langsung dimakamkan. Malam harinya habis sholat isya, kampung halaman Rifki, adat dan kebiasaan lingkungannya itu ada yasin tahlil. Dan doanya itu pun dilakukan selama 7 hari berturut-turut untuk mendoakan almarhum orang tuanya Rifki. Hari pertama setelah doa yasin tahlil itu selesai, Rifki ini melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Yuda waktu sore tadi sebelum dia sampai ke rumahnya. "Tadi kamu mau ngomong apa? Coba jelaskan," ungkap Rifki. Yuda yang waktu itu menceritakan tentang rumah megah, rumah besar di sepanjang jalan menuju rumahnya Rifki, karena sebagian besar rumah yang dilihat Yuda itu pemiliknya bukan manusia yang seutuhnya. Ada manusia yang tubuhnya ular, ada yang tubuhnya hewan berkepala manusia, dan itu pun bukan satu jenis hewan saja. Ada yang monyet, ada yang kera, bahkan gendruwo. Dan berbagai macam hewan itu ada di sepanjang jalan kampung menuju tempat tinggalnya Rifki. Rifki pun sangat terkejut mendengar perkataan Yuda. "Kalau kamu tidak percaya, suatu saat nanti jika Allah mengizinkan kamu dibuka mata batin, kamu akan tahu apa yang sebenarnya ada di kampung ini, bagaimana suasana lingkungan kampung ini yang ditinggali oleh orang tuamu. Nanti kamu akan tahu sendiri," ucap Yuda kepada Rifki. "Terus bagaimana saya bisa melihat hal-hal seperti itu?" tanya Rifki. "Jika Allah mengizinkan, kamu akan melihat itu semua." "Tapi kan aku bukan orang sepertimu. Nanti kalau sudah selesai 7 hari orang tuamu didoakan yasin tahlil, nanti akan saya bantu kamu agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi." Dari kejadian itu, sangat jelas tentang apa yang menjadi penyebab orang tuanya Rifki meninggal. Yuda sempat menanyakan dan memastikan tentang orang tuanya Rifki yang meninggal. "Apa kamu merasa aneh dengan meninggalnya orang tuamu?" "Maksudnya aneh gimana?" Rifki pun penasaran. "Kejadian aneh yang sampai orang tuamu itu meninggal dunia." Rifki yang mencoba mengingat kalau ibunya itu pernah menceritakan kalau bapaknya itu pernah sakit. Bapaknya itu 3 hari dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillahnya kondisi bapaknya itu semakin membaik dan diizinkan untuk pulang. Tapi setelah 2 hari dari rumah sakit, kondisi bapaknya Rifki malam hari sebelum dia meninggal. Hari pertama tidak apa-apa, tapi hari kedua sepulang dari rumah sakit kira-kira jam 10 malam, orang tuanya Rifki mengalami kejang-kejang dan badan bapaknya Rifki panasnya melebihi suhu normal, dan juga badannya yang lebam-lebam entah sebab apa. Dengan kondisi yang seperti itu, jam setengah 11 malam itu orang tuanya Rifki langsung dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, orang tuanya Rifki meninggal terlebih dahulu. Nafasnya sudah terhenti, detak nadinya sudah terhenti, dan di situ ibunya Rifki menangis meronta-ronta. Adik-adiknya Rifki juga ikut menangis.
teriakan yang memilukan sampai tetangganya berdatangan. Kejadian itu 3 hari setelah Rifki ini mengirimkan bayarannya kepada orang tuanya yang meninggal itu. Yang ingin saya tanyakan sama kamu itu soal anehnya orang tuamu itu. Sebelumnya kan baik-baik saja. Hanya berselang 5 hari orang tuamu sudah meninggal dunia. Yang membuat saya merasa aneh. Pasti ini ada sesuatu yang membuat saya merasa ganjil dan janggal dengan meninggalnya almarhum bapak kamu. Yang saya lihat dan yang saya tahu, almarhum orang tuamu saat ini yang ada di dalam kubur itu hanya jasad dan ruhnya tidak bersatu. Atas ungkapan Yuda yang disampaikan ke Rifki ini, maksudnya gimana Yud? Tanya Rifki ke Yuda. Kemudian Yuda menjelaskan, gini Rif, yang dimakamkan atau yang dikuburkan itu cuma jasadnya, sementara rohnya bapak kamu itu ikut dengan sesembahan orang yang melakukan pesugihan. Siapa sebenarnya yang melakukan itu ke orang tuaku? Rifki kemudian tersulut emosi. Lebih baik kamu menenangkan hati, tenang, sabar. Makanya saya ingin menceritakan tentang orang tuamu yang rohnya dibawa oleh sesembahan pelaku pesugihan. Roh orang tuamu, almarhum bapakmu itu tidak ada di alam barzah. Dia ada di alam lain yang saat ini orang tuamu itu sedang diajak oleh seorang pelaku pesugihan. Jelas Yuda kepada Rifki. Siapa pelakunya? Kurang ajar sekali. Yuda menenangkan Rifki yang mulai tersulut emosi. Sudahlah, nanti kalau selesainya orang tuamu didoakan Yasin Tahlil selama 7 hari 7 malam, nanti kamu akan tahu sendiri. Dan kalau kamu pengen tahu siapa pelakunya, nanti akan terjadi dengan sendirinya kurang dari 40 hari. Kurang dari 40 hari orang tuamu ada di alam lain. Kita berdoa saja. Semoga Allah mengizinkan roh almarhum bapak kamu bisa bersatu di alam barzah. Maksudnya gimana ya? Tanya Rifki karena memang tidak tahu. Maksud saya, orang-orang yang mendoakan dengan Yasin dan Tahlil selama 7 hari ke depan, semoga keinginan kamu bisa terkabul. Dan semoga arwah beliau, almarhum bapakmu itu, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang baik, dan yang paling utama, ruhnya bisa menyatu di alam barzah. Nanti setelah doa Yasin Tahlil itu selesai, kamu akan saya bantu, ucap Yuda. Karena memang kebetulan waktu itu mereka masih ada di rumah Rifki sebelum ada panggilan dari bosnya untuk kembali bekerja. Setelah 7 hari selesai doa Yasin Tahlil, Yuda langsung mengajarkan apa yang menjadi keinginan Rifki, karena keinginan dia itu agar bisa melihat hal-hal yang gaib. Rifki dikasih tahu dan diberikan bimbingan, mulai disuruh puasa sampai 1 minggu penuh, dan dalam puasanya diwajibkan secara istiqomah dengan melakukan sholat 5 waktu, dan malam harinya kira-kira jam 1 malam Rifki disuruh untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud dan zikir. Itu semua Rifki harus melakukannya dengan terus-menerus selama 7 hari berturut-turut. Rifki mengikuti bimbingan dari Yuda yang memang saat itu ada di rumahnya. Yuda membantu membimbing Rifki dari 1 hari, 2 hari melakukan sholat malam dan puasa. Di hari ketiga, ketika Rifki sholat hajat, dia melihat orang tuanya itu seperti ditarik oleh orang lain, tapi tidak tahu siapa yang menarik bapaknya ini. Dari fisik itu adalah bapaknya, sementara yang menggandeng bapaknya itu tidak diketahui oleh Rifki. Kemudian Rifki menceritakan itu ke Yuda. Apakah benar yang saya lihat itu petunjuk? Saat saya sholat tadi, seperti bayangan bapakku yang sedang ditarik-tarik,
tapi orang itu posisinya membelakangi saya. Saya tidak tahu siapa itu. Kemudian Yuda menjawab, itu kamu sudah dapat petunjuk, tinggal teruskan saja. Insya Allah kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengambil ruh orang tuamu. Teruskan saja puasa dan sholat malammu. Di hari kelimanya, Rifki merasakan hal yang sama. Di dalam keheningan, di dalam ketakwaannya, dalam kekhusyuannya, Rifki meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Semoga almarhum diterima di alam barzah. Rifki yang melihat dan di dalam halusinasinya, dalam pikirannya, orang tuanya Rifki seperti ditarik-tarik, dan itu pun yang menarik-narik bukan orang, tapi sosok hitam besar yang menggandeng, menarik-narik dengan kasar, dengan keadaan badan yang terkapar dan terguling, diseret-seret oleh makhluk tersebut. Rifki terbangun dari tidurnya, mengingat kembali kejadian itu, membuatnya ketakutan, dan teriakan keluar dari mulutnya, membuat Yuda menghampiri Rifki. Dengan melihat kondisi Rifki yang saat itu memang ketakutan akibat melihat posisi ayahnya yang diseret-seret tanpa belas kasih. Rifki yang menceritakan ke Yuda tentang kejadian itu. Benar enggak kalau saya itu melihat bapakku diseret-seret? Yuda yang mendengar ungkapan Rifki langsung menyarankan, kamu harus lebih tenang lagi. Usahakan puasamu selesaikan dalam 7 hari. Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah membuat bapak kamu itu meninggal dunia. Tunggu saja sampai selesainya 7 hari 7 malam dengan kamu berpuasa dan sholat malam. Singkat ceritanya, setelah 7 hari itu selesai, Rifki dan juga Yuda berkunjung ke tempat pemakaman almarhum orang tuanya dengan membaca Yasin tahlil, berdoa di atas makam orang tuanya. Rifki yang ternyata sudah dibukakan mata batinnya oleh Yuda tanpa disadari oleh Rifki. Dia spontan melihat alam-alam lain. Betapa terkejutnya karena dia seumur-umur belum pernah melihat hal-hal gaib. Yuda melihat Rifki yang ketakutan, mencoba untuk menenangkan. Tenang, tenang, tenang. Saat ini kita fokus sama orang tuamu. Kita doakan orang tuamu, selesaikan tahlilnya dulu. Mereka menyelesaikan membaca Yasin dan tahlil. Setelah selesai, sosok bapaknya itu seperti hadir dengan keadaan yang benar-benar tidak dibayangkan oleh Rifki. Kondisi tubuhnya yang seperti habis disiksa dengan tubuh yang terluka parah. Melihat kondisi orang tuanya yang terluka parah namun tersenyum, Rifki menanyakan ke Yuda, apakah ruh orang tuaku sudah bersatu di alam barzah? Insya Allah sudah. Semoga Allah menghendaki. Kalau memang Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, ungkap Yuda kepada Rifki. Siapa sebenarnya orang yang sudah tega melakukan ini? Tanya Rifki. Kita lihat nanti saja 40 hari setelahnya. Ini sudah 15 hari. Besok kita lihat saja. Dan kamu tahu atau tidak, saat kita keluar dari makam ini, kamu akan lihat sendiri bagaimana situasi di kampung kamu itu. Hah? Maksud kamu apa? Tanya Rifki kepada Yuda. Yuk kita bangun, kita jalan-jalan keluar dari area pemakaman. Rifki yang mata batinnya sudah kebuka keluar dari gerbang pemakaman yang memang jarak dari perkampungan butuh sekitar 10 menit. Rifki melihat salah satu rumah mewah. Itu apa itu? Itu baru satu rumah. Rifki melihat sosok aneh di atas atap rumah berlantai 2. Sosok itu matanya merah dengan tajam memandang Rifki dan Yuda. Mereka melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan puluhan jenis hewan pesugihan, berbagai macam bentuk pesugihan, dari yang butok ijo, tuyul, gendruwo, kera, ular, bahkan bentuk pesugihan yang paling berbahaya pun ada. Itu semuanya dilihat oleh Rifki.
Inilah kenyataan yang harus kamu terima. Mungkin kamu melihat kemarin-kemarin sebelum kamu tahu sebenarnya lingkungan ini adalah kawasan industri, tapi mereka semua bekerja dengan dibantu oleh makhluk-makhluk itu. Mereka semua saling mengharapkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, dengan bersekutu dengan iblis. Ada yang model seperti itu, ada yang seperti ini. Dan yang paling kejam, orang itu yang sudah meninggalkan orang tua kamu. Dan nanti kamu akan tahu sendiri siapa orang itu, ungkap Yuda kepada Rifki. Nanti kapan? Tanya Rifki. Nanti, jika Allah sudah mengizinkan, jika sukma orang tuamu sudah benar-benar kembali, maka sosok sesembahan itu pasti akan kembali ke pemiliknya dan akan mencari pengganti untuk dijadikan tumbal, entah itu orang tuanya, istrinya, anaknya, atau siapapun keluarganya. Di antara orang yang sudah merenggut orang tuamu itu akan menerima akibatnya, ungkap Yuda. Setelah sampai di rumahnya Rifki, Yuda mencoba untuk menghubungi bosnya untuk mengetahui apakah proyek itu sudah dimenangkan oleh bosnya atau belum. Tak berselang lama, bosnya ini mengabarkan kalau proyek itu sudah dimenangkan. Hanya butuh tanda tangan dari si pemilik untuk menyerahkan, dan itu butuh waktu 3 hari lagi. Kemudian Yuda dan Rifki harus segera datang ke kota. Sebelum mereka berangkat ke kota besar untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, Rifki menceritakan tentang kondisi orang tuanya yang dialami selama beberapa hari, yang mengalami siksaan di alam lain. Kita tinggal tunggu waktu saja 40 hari setelah meninggalnya orang tua kamu. Nanti akan ada keluarga yang akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kamu alami saat ini. Siapapun orang itu akan meninggal dunia, ataupun keluarganya yang akan meninggal akibat jadi tumbal pesugihan dari pelaku pesugihan itu sendiri. Singkat ceritanya, mereka berdua berangkat lagi ke kota besar. Mereka mengerjakan apa yang ditugaskan oleh bosnya. Kurang dari 40 hari, keluarganya Rifki memberi kabar ke Rifki kalau ada tetangga yang meninggal dunia, dan itu dilihat oleh Yuda dan Rifki. Rumah besar yang menggunakan pesugihan Gendruwo, dan yang meninggal itu adalah anak kecil yang baru dilahirkan kurang dari 1 bulan. Waktu itu orang tuanya Rifki dan adiknya menghubungi Rifki dan menanyakan, apakah ada kaitannya dengan anak yang masih kecil itu dengan bapakmu yang meninggal, Rif? Waktu itu telepon langsung diserahkan ke Yuda. Yud, tolong sampaikan ke orang tuaku sebenarnya apa yang terjadi, karena saya tidak begitu tahu tentang anak kecil itu. Apa ada hubungannya dengan orang tuaku? Tolong kamu sampaikan ke keluargaku. Yuda yang akhirnya menceritakan ke orang tuanya Rifki lewat telepon. Ya, mungkin saja Bu, kurang dari 40 hari seperti yang saya ceritakan ke ibu. Kalau 40 hari setelah orang tuanya Rifki meninggal, pasti akan ada orang yang akan meninggal setelahnya. Dan itu dibuktikan dengan salah satu pelaku yang belum berumur 1 bulan. Dan itu dilihat oleh Rifki dan saya, kalau orang yang melakukan itu menggunakan pesugihan Gendruwo. Mohon maaf, saya melihat sendiri kalau tetangganya ibu itu melakukan pesugihan Gendruwo. Tapi mohon maaf ya Bu, ibu jangan terlalu mendendam terhadap tetangga ibu. Biarkan saja. Kalaupun dendam, suami ibu juga tidak mungkin bisa bangkit kembali dari alam barzah. Setidaknya kita tahu siapa pelaku dari orang yang sudah membuat suami ibu meninggal, jelas Yuda. Semenjak saat itu, orang tuanya Rifki selalu mengabaikan perilaku-perilaku yang dilakukan tetangganya. Dan ternyata bukan cuma orang tuanya Rifki dan anak kecil itu yang meninggal, tapi seluruh keluarga dari pelaku pesugihan itu
meninggal dunia dengan rentetan waktunya itu hanya 3 bulan. Setelah bayi itu meninggal, orang tuanya juga meninggal, istrinya pun ikut meninggal. Dan setelah itu, orang tua dari pelaku pesugihan ikut meninggal. Kemudian yang terakhir, yang paling tidak wajar meninggal, yaitu si pelaku pesugihan itu sendiri. Dan hanya tersisa 2, yaitu anak pertama dan anak kedua. Rumah besar yang hanya dihuni oleh anak yang masih kecil-kecil, yang belum dewasa itu, dan entah nasib anak itu bagaimana. Kabar itu didengar oleh Rifki dan Yuda lewat sambungan telepon. Tapi kamu jangan merasa bangga kalau kamu sudah bisa mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan, ataupun kamu sudah bisa membalas apa yang sudah kamu perbuat. Semua ini sudah kehendak Sang Pencipta. Itu semua adalah petunjuk dan balasan bagi orang-orang yang melakukan sekutu dengan iblis. Jika kita mampu, kita berdoa dan mengharapkan pertolongan, mengharapkan syafaat, mengharapkan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua akan dibuktikan dengan nyata. Dari cerita Asep dan Bayu ini, kita ambil hikmahnya bahwa karma itu ada dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua itu berkat pertolongan dari Sang Pencipta, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Selesailah cerita ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video di channel ini. Semoga cerita selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.